Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan begitu banyak karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kesempatan untuk bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan kali ini. Alhamdulillah, kita sudah memasuki puasa yang ke-21. Semoga kita semua senantiasa dikuatkan untuk bisa menjalankan ibadah puasa sampai akhir nanti. Amin. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada uswah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabi Allah Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua termasuk umat beliau yang syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ustazah harapkan kalian semua dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun, insya Allah. Baik anak-anakku, di motivasi Ramadan kali ini Ustazah ingin menyampaikan sebuah kisah yang sangat bagus sekali untuk kita teladani. Kisah siapakah? Beliau adalah Sauban, sahabat Rasulullah yang sangat solih. Dikisahkan beliau sangat solih, rajin beribadah, rajin sholat 5 waktu berjamaah di masjid, rajin bersedekah, berinfak dan berbagi kepada sesama. Kepeduliannya luar biasa terhadap sesama. Dan yang menjadi ciri khas beliau adalah ketika beliau tiba di masjid, beliau selalu mengambil posisi yang paling pojok sebelah kanan. Kenapa? Beliau berharap dengan posisinya yang di pojokan sebelah, di pojok sebelah kanan itu, harapan beliau lebih khusyuk dalam beribadah. Mungkin dalam berzikir ya nak ya, itu lebih khusyuk. Kemudian tidak mengganggu yang lain. Nah, kemudian suatu ketika tiba waktu sholat subuh, Rasulullah tidak mendapati Sauban di dalam masjid, sehingga Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, adakah yang tahu kenapa Sauban tidak hadir ke dalam masjid ini, tidak hadir dalam sholat jamaah ini? Tidak tahu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah masih menunggu, berharap bahwa nanti Sauban akan datang. Betapa mulianya akhlak Rasulullah, kepeduliannya luar biasa terhadap sesamanya, sampai tidak satu jamaah saja tidak hadir. Rasulullah tahu, bahkan Rasulullah menunggu sebentar, kita tidak tunaikan sholat subuh dulu, kita tunggu, barangkali Sauban masih dalam perjalanan, kita tunggu sebentar. Sampai akhirnya waktu subuh lewat sedikit, bergeser sedikit, akhirnya Rasulullah memutuskan untuk tetap sholat. Setelah sholat, Rasulullah meminta para sahabatnya untuk menemani beliau ke rumah Sauban. Nah, setelah tiba waktu sholat subuh selesai, Rasulullah dan para sahabatnya berjalan menempuh perjalanan menuju rumah Sauban. Insya Allah luar biasa, ternyata selama ini perjalanan yang ditempuh sama Sauban itu jauh sekali nak. Perjalanan 3 jam. Bayangkan 3 jam perjalanan menuju masjid, lama sekali. Sedangkan kita kadang dimudahkan ya, sedangkan kita mudah sekali, masjid di mana-mana, mushola di mana-mana, dekat ya. Mungkin paling jauh 15 menit paling jauh ya menuju masjid yang terdekat dengan kita. Bahkan mungkin ada yang lebih dekat lagi 5 menit ya. Tapi Sauban luar biasa, tidak pernah meninggalkan sholat jamaah satu kali pun, walaupun dengan jarak yang begitu jauh. Nah, sesampainya di rumah Sauban, Rasulullah dan para sahabatnya bertemu dengan istri Sauban tadi. Kemudian istri Sauban
ditanya sama Rasulullah, wahai istri Sauban, kenapa gerangan Sauban hari ini tidak berjamaah di masjid sholat subuh, ada apa? Kemudian istrinya berkata bahwa Sauban sudah meninggal, sudah meninggalkan dunia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian Rasulullah bertanya kembali, adakah hal yang berbeda sebelum Sauban meninggal dunia, sebelum Sauban mengalami sakaratul maut? Kemudian istrinya menjawab, ada 3 hal yang saya tidak mengerti apa maksud dari yang diucapkan oleh suami saya. Apakah itu? Rasulullah kemudian istri Sauban tadi menyebutkan, yang pertama beliau menyebutkan, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru saja? Kemudian yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Jadi 3 kata itu diucapkan Sauban menjelang sakaratul maut. Itu yang pertama tadi apa? Kenapa tidak lebih jauh lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak yang baru saja ya? Yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Seperti itu. 3 kata itu yang diucapkan oleh Sauban saat menjelang sakaratul maut. Kemudian Rasulullah tersenyum karena Rasulullah mengetahui maksud dari semua itu. Rasulullah tersenyum. Kemudian, apa maksud dari semua itu ya wahai Rasulullah? Kemudian, baiklah, maksud dari 3 kalimat yang diucapkan Sauban adalah, untuk yang pertama, bahwa setiap orang yang sedang mengalami sakaratul maut itu akan Allah tunjukkan semua amalannya semasa hidupnya. Nah, disitulah Sauban ditunjukkan amalannya semasa hidupnya, yaitu yang pertama tadi, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ternyata jarak dari rumahnya yang sudah begitu jauh, Sauban masih merasa menyesal, kenapa tidak lebih jauh lagi? Ternyata begitu banyak pahala yang Allah berikan dari setiap langkah Sauban menuju masjid. Jadi Sauban merasa menyesal, kenapa tidak lebih jauh lagi? Pasti pahalanya lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru saja? Itu adalah ketika Allah menunjukkan amalannya saat musim dingin. Sauban tidak pergi ke masjid menggunakan 2 pakaian. Satu pakaian yang di dalam itu pakaian yang bagus yang nantinya akan dipakai buat sholat. Kemudian di luarnya diberi baju lagi, baju yang menurut Sauban itu sudah kurang bagus. Nah, karena biar tidak kedinginan ya nak, jadi double. Nah, setelah dalam perjalanan beliau melihat seseorang yang sedang kedinginan. Akhirnya beliau menghampirinya, kemudian memberikan baju yang luar, baju yang menurut beliau itu sudah tidak bagus, sudah kurang bagus. Nah, ternyata pahalanya pun banyak sekali. Memberikan pakaian yang sudah menurutnya tidak bagus, Allah tunjukkan, Allah kabarkan bahwa pahalanya sangat banyak. Makanya beliau menyesal, kenapa tadinya tidak yang baru saja yang aku berikan kepada orang yang kedinginan tadi. Yang ketiga, kenapa tidak semuanya saja? Dikisahkan di situ itu ketika beliau sedang melakukan perjalanan membawa roti, melihat seseorang yang sedang kelaparan. Kemudian beliau, karena beliau juga belum makan, hanya beliau bagi 2, separuhnya diberikan kepada orang tadi. Tapi ternyata Masya Allah luar biasa, pahalanya banyak sekali yang ditunjukkan bahwa itu mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, Sauban di situ ada penyesalan, kenapa ya tadi tidak semuanya saja, waktu itu rotinya saya berikan semua, pasti pahalanya lebih banyak dari yang separuh tadi. Nah, disitulah penyesalan Sauban, penyesalan amal ibadahnya selama di dunia, kenapa tidak dimaksimalkan, kenapa tidak aku berikan amal yang paling maksimal seperti itu. Nah, hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Sauban tadi adalah ketika kita beribadah, kita maksimalkan semampu kita maksimalkan. Kalau kita masih mampu untuk lebih baik, tambah lagi biar lebih maksimal. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak ibadah-ibadah yang harus kita tingkatkan, yang pahalanya akan Allah lipat gandakan.
tilawahnya ya, yang biasanya sedikit, ayo maksimalkan. Kalau masih bisa lebih banyak, maksimalkan lagi. Sholatnya kita maksimalkan. Mungkin yang awalnya ketika terdengar azan berkumandang masih malas-malasan, sekarang ayo maksimalkan, tingkatkan lagi mumpung di bulan Ramadan ya. Kemudian puasanya yang masih belum penuh tapi sebenarnya masih bisa, ayo maksimalkan puasanya. Kemudian bersedekah setiap hari, yang tadinya mungkin lupa, misalkan tidak diingatkan lupa, ayo nak maksimalkan lagi di bulan Ramadan ini. Jadi maksimalkan amal kita di bulan Ramadan agar tidak terjadi penyesalan seperti yang Sauban rasakan. Padahal Sauban itu amalnya sudah luar biasa sekali, solih-solihah. Beliau itu sahabat yang sangat solih, amalnya sudah luar biasa, itu saja masih menyesal, sangat menyesal. Kenapa tidak lebih jauh lagi? Kenapa tidak yang baru saja? Dan kenapa tidak semuanya? Karena begitu banyak pahala yang Allah berikan, apalagi ketika amalan kita lebih maksimal seperti itu. Maksimalkan lagi ketika kita menghafal, membantu orang tua, ya. Mungkin itu yang bisa Ustazah sampaikan. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada salah kata. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.